Saya tidak mengerti apa dasar orang yang hari ini menyinyir dan melakukan antitesa dari apa yang dikatakan oleh Presiden itu sebagai sebuah kesalahan. Kemudian mereka yang benar. Jadi begini loh, ada gium mengatakan, jika Anda salah belum tentu Anda benar loh, gitu loh. Atau jika saya benar belum tentu Anda salah. Kan harusnya begitu loh, prinsip-prinsip dasar filosofi komunikasi. Justru di saat beliau memimpin sekarang ini, semua orang-orang yang punya masa lalu, tanda kutip, menyakitkan dan sebagainya, direkrut, diajak untuk bangun bersama. Betul, Gus. Ya. Jadi sebenarnya bagi mereka yang merasa sering menyinyir, seolah-olah mereka itu adalah bagian daripada kebenaran absolut. Nah, ini yang saya tidak mengerti. Batasan apa sih benar itu di dalam perspektif yang di dalam kepala masing-masing orang yang merasa benar itu? Kan selama bukan Nabi itu tadi saya katakan, tidak ada yang benar 100%. Mau dia profesor, mau dia dokter, mau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Karena podcast kita ini dilaksanakan di malam hari, maka kita ucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi pemirsa semuanya. Saya tetap membersamai abang kita ini, Bang Oyo Sinapoy. Yes. Gimana Bang? Sehat selalu Bang? Saya sehat terus. Kita sekali lagi ingin memberikan kontribusi pada ruang publik yang positif ya, dengan diskusi-diskusi kekinian, dengan santai, dengan obrolan ringan. Juga tentu kami mengharapkan komentar atau saran, bahkan kritikan, bahkan boleh yang tidak setuju ya mengkritik balik atau memberikan komentar positif negatif, tidak masalah buat kami. Yang penting interaksi itu menjadi satu hubungan silaturahim buat kita, dan kita sebagai warga negara punya hak yang sama dalam memberikan pendapat di ruang publik. Bang Uyo, Ya. Terakhir-terakhir ini banyak beberapa pejabat, mantan pejabat, bahkan tokoh-tokoh Ya. yang selalu hujat presiden atau memberikan komentar negatif terhadap apa yang dianggap pertama, pernyataan presiden itu keliru. Kedua, narasi-narasi yang keras dihembuskan oleh presiden itu ada yang kontradiktif. Artinya ada yang menginginkan presiden itu kalau pidato membaca teks saja, ada yang menginginkan bahwa justru lebih bagus original seperti sekarang ini, apa adanya, karena disitulah luapan perasaan Presiden Prabowo. Dan Prabowo ini kan tokoh yang sudah berpengalaman, seperti seorang bapak yang kalau menegur anaknya ya menegur, setelah itu selesai. Jadi beliau ini memang seorang yang mumpuni dalam jiwa kepemimpinan yang sudah tuntas. Nah, pertama Bang, terkait dengan orang-orang yang nyinyiri, sebenarnya apa yang dinyinyiri? Pak Prabowo ini orang yang santai-santai aja. Gimana Bang? Ya, terima kasih pemirsa Gus Andi ya. Saya pun juga nggak mengerti ya, apa sih sebenarnya korelasi antara presiden kita hari ini yang terpilih secara demokratis, apapun yang diungkap itu seolah-olah salah, terus mereka yang benar. Jadi sebenarnya begini, Gus. Mereka anggap benar atau memang benar menurut Sudah pasti merasa mereka menganggap paling benar gitu loh. Merasa. Padahal Gus, selama bukan nabi ini, gitu ya jangan pernah merasa benar 100%. Loh, ya artinya tidak ada orang yang 100% suci, 100% benar. Artinya gini loh, saya tidak mengerti apa dasar orang yang hari ini menyinyir dan melakukan
antitesa dari apa yang dikatakan oleh presiden itu sebagai sebuah kesalahan. Kemudian mereka yang benar. Jadi begini loh, ada game mengatakan jika Anda salah belum tentu Anda benar loh, gitu loh. Atau jika saya benar belum tentu Anda salah. Kan harusnya begitu loh, prinsip-prinsip dasar filosofi komunikasi. Atau Anda yakin kalau menyalahkan Prabowo berarti Anda lebih baik dari Prabowo? Lah ya, kalau memang dia Belum tentu, benar, kan? belum tentu. Ya kalau begini loh, apapun ceritanya, Presiden Prabowo adalah kebenaran absolut dari hasil demokrasi pemilu Pilpres yang ada yang lalu. Ini kebenaran loh ya, bukan ketidakbenaran. Jadi bukan juga kesalahan, bukan ketidakbenaran. Ya. Jadi sebenarnya bagi mereka yang merasa sering menyinyir seolah-olah mereka itu adalah bagian daripada kebenaran absolut. Nah, ini yang saya tidak mengerti. Batasan apa sih benar itu di dalam perspektif yang di dalam kepala masing-masing orang yang merasa benar itu? Kan selama bukan nabi itu tadi saya katakan, tidak ada yang benar 100%. Mau dia profesor, mau dia dokter, mau apa. Sekali lagi saya ingin katakan, mungkin pemirsa juga sepakat Gus ya. Profesor ataupun doktor itu bukan tanda kepintaran, itu tanda pernah sekolah aja. Dia sekolah paling tinggi gitu loh. Kalau memang itu profesor adalah dokter sebagai seorang yang seperti orang suci, ya kasih aja mereka kekuasaan, mereka melakukan kepemimpinan, tapi pakai teori demokrasi, bukan teori banyak bicara. Nah, Bang, di belakang saya ini ada layar ini. Oh, ini menarik ini. Menarik juga ini. Ini ada ilustrasi karikatur presiden kita Pak Prabowo. Di sampingnya ada lawan Pilpres kemarin, Pak Ganjar dan Pak Anies. Nah, apakah ilustrasi ini menggambarkan peta politik dalam dunia digital hiruk pikuk ini ada kaitannya dengan situasi Pilpres kemarin, Bang? Ya, kalau lihat dari karikatur di belakang ini Gus ya, kalau kelihatan ya gayanya Prabowo begini, Ganjar masuk di tangan dua, kemudian Anies satu tangan di sini, satu tangan di depan ya. Dari sisi gaya pun dari karikatur ini saya melihat sudah ada perbedaan. Kalau baca dari psikologi karikaturnya itu. Apa bedanya, Bang? Jadi menurut saya kalau begini itu betul-betul saya tidak takut. Artinya saya percaya diri gitu loh. Saya pemenangnya. Saya pemenangnya gitu. Loh namanya begini Gus, yang begini itu cuma preman yang bisa. Oh, iya. Cuma orang yang merasa yakin sekali terhadap apa yang dia lakukan. Tapi kalau begini Gus, itu tanda bahwasanya ya apa aja lah yang terjadi. Artinya dia tidak akan memikirkan apapun ya. Tapi kalau lagi begini itu lagi bingung ini Gus. Jadi lagi bingung itu Gus. Ini apa sih yang mau diungkap ini? Jadi sebenarnya dari karikatur ini sudah kelihatan bahwasanya Prabowo ini memiliki kepercayaan yang tinggi dari gambaran karikatur tersebut. Nah, gitu Gus. Sebagai seorang pemenang ya? Sebagai seorang pemenang dan sebagai seorang yang betul-betul apa ya Gus? Di antara para capres ini kan beliau yang paling tua. Jadi sikap bijak, sikap tenang, sikap kebapaan beliau itu betul-betul dipertontonkan di dalam Pilpres kemarin dengan tanpa menghina ya, atau tanpa merendahkan calon-calon yang lainnya. Nah, ini menarik. Ini kata Bang. Bang, saya ingat hebatnya naluri dan kejiwaannya Pak Prabowo ini. Coba bayangkan. Di saat muda, di saat menjadi Pangkostrat dulu, sebagai Panglima tertinggi di Kostrad ya. Terjadi kerusuhan dan sebagainya, beliau dipecat. Difitnah. Yang tidak terbukti. Bahkan menurut informasi justru anak-anak Juli itu justru malah diselamatkan Pak Prabowo, dilindungi. Nah, justru di saat beliau memimpin sekarang ini, semua orang-orang yang punya masa lalu tanda kutip menyakitkan dan sebagainya direkrut, diajak untuk bangun bersama. Betul Gus. Ya kan? Nah, juga tembus juga di Pilpres kemarin, ya kan? Betul. 2019 beliau mau dalam rangka membangun bangsa, sehebat-hebatnya benturan dengan Pak Jokowi, beliau mau masuk dalam kabinet. Dan sekarang beliau ingin meniru gaya Jokowi, adalah ingin merangkul semua unsur untuk diajak bersama, termasuk mantan rival-rivalnya. Dan kebetulan yang berhasil dan mau masuk adalah wakil daripada pasangan Pak Anies, namanya Muhaimin Iskandar. Betul. Menjadi Menko.
kalaupun mau sebenarnya Pak Anies atau Pak Ganjar pasti akan beri tempat oleh Pak Prabowo dalam rangka untuk mengoptimalkan satu timbok besar untuk membangun bangsa ini sesuai dengan misi-misinya Pak Prabowo. Nah, dilihat dari ciri-ciri dan karakter Pak Prabowo ini, sebenarnya apa titik kuncinya sampai beliau itu sebenarnya kepingin merangkul semuanya, tapi yang nggak mau dirangkul ini malah nyerang-nyerang. Apa sikap Prabowo ke depan ini? Ya, artinya kalau kita mau coba akui loh ini kita akui loh, kalau kita berani mengakui ya. Pada masa Prabowo ini kabinet yang paling banyak aktivisnya itu zaman sekarang ini. Kabinet Merah Putih ini banyak dipenuhi oleh para aktivis. Boleh kita kaji, itu sedikit sekali yang berasal dari kalangan teknokrat, tapi berasal dari kalangan aktivis. Apa maknanya? Maknanya Prabowo menghargai sebuah pergerakan dari masyarakat, baik itu yang dulu pergerakan buruh, baik dulu itu adalah pergerakan mahasiswa, baik itu adalah pergerakan sosial dan macam-macam, demokrasi ya. Zaman Prabowo ini, semua aktivis ini masuk, dirangkul. Artinya, apapun ceritanya, Prabowo ini memiliki kepedulian terhadap orang-orang aktivis ini untuk dimasukkan. Karena mereka yang sebenarnya ada di tingkat paling bawah. Mereka bukan elitis loh. Kalau kita mau sebut salah satu ya, ada Jabo Wakil Menteri Sosial, ada Budiman Sujatmiko sebagai BP Taskin, ada Jumhur Hidayat, ada macam-macam ya. Artinya dari gambaran seperti begini itu kelihatan bahwasanya Prabowo memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap orang yang pernah melakukan sebuah pergerakan di tingkat paling bawah. Yang kedua, Prabowo juga berusaha untuk bersikap seperti kebapaan. Beliau membawa diri sebagai elemen orang tua yang betul-betul ingin merangkul semuanya. Tidak ada satupun yang ditinggal gitu. Ini prinsip tentara. Bahwa tentara itu tidak boleh ada yang ditinggalkan. Bahwasanya ada orang yang tidak mau ikut setelah diajak, setelah diberikan kesempatan. Ya tidak apa-apa, tapi kan pesan Prabowo pada waktu itu, saya ini orang baik. Saya mau melakukan kebaikan. Kalau Anda setuju, ikut saya atau dukung saya. Tapi kalau tidak mau, jangan ganggu saya. Kan gitu pesannya gitu loh. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Kan sederhana pesan ini, Gus. Satu pesan tidak terlalu menakutkan, tapi pesan yang berikutnya itu adalah pesan yang tegas. Jangan mengganggu. Ini kan masa saya. Jadi Gus kan suka ingat ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah inilah sekarang, kasih dong kesempatan. Kalau Anda mau berkiprah, mau mempertontonkan bahwasanya ada lebih pintar dari saya, tunggu pilpres yang akan datang aja. Sederhananya begitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah berhadapan dengan Prabowo karena orangnya demokratis. Demikian Bang, terima kasih, Gus, atas diskusi kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.